Semangat pagi para pemuda. Hari ini kita akan membahas mengenai mekanika fluida yang kedua tentang aliran campuran padat dan cair atau yang biasa disebut slurry atau sludge. Nah, pembahasan kita kali ini seputar rejim aliran, klasifikasi tipe aliran, fall velocity, kemudian aliran homogen atau pseudo-homogen, ada aliran heterogen, dan yang terakhir adalah aliran transisi. Nah, yang pertama kita bahas adalah tipe-tipe aliran atau rejim aliran. Yang pertama, stationary bed. Di dalam stationary bed, sedimen berada di dasar saluran dan tidak bergerak. Artinya apa? Campuran dari fluida cair maupun fluida padat ini meninggalkan endapan di dasar kanal. Ya. Kemudian untuk moving bed, sedimen bergerak di dasar saluran. Ini sedimen padatnya ikut bergerak di pinggir-pinggir kanal. Kemudian ada heterogen, sedimen tersuspensi di dalam aliran, namun persebarannya tidak merata. Ada sebagian kecil yang mengendap di pinggir-pinggir kanal maupun di dasar-dasar pipa. Kemudian yang terakhir adalah homogen atau pseudo-homogen. Di dalam aliran ini, sedimen yang tersuspensi di dalam aliran, persebarannya semuanya merata. Artinya tidak ada endapan yang terdapat di pinggir-pinggir kanal. Nah, tipe aliran yang terjadi tergantung pada ukuran sedimen dan kecepatan rata-rata fluida. Semakin kecil partikelnya dan semakin tinggi kecepatan aliran, akan cenderung menyebabkan tipe alirannya berubah dari stationary bed menjadi aliran yang homogen. Nah, ini adalah tipe-tipe aliran. Bisa kita lihat di gambar yang pertama, ini adalah aliran homogen, ya, di mana di aliran homogen ini fluida cairnya, dan ini adalah padatannya, ya. Nah, di dalam aliran yang homogen, padatan dan cairannya ini bergerak semuanya, ya, bergerak semuanya. Sedangkan untuk heterogen flow atau aliran yang heterogen, ini terdapat dua campuran aliran yang semuanya ikut bergerak. Nah, ini bisa kita lihat di sini, semuanya ikut bergerak. Cairan yang fluida cair maupun padatannya ikut bergerak semuanya. Untuk flow with a moving bed, padatan ada yang mengendap sedikit di dasar-dasar atau di pinggir kanal, sedangkan campuran yang tersuspensi sebagian ikut bergerak bersama aliran fluida cair. Dan yang terakhir adalah aliran dengan stationary bed. Nah, ini ada sebagian besar padatan yang mengendap di dasar atau pinggir kanal. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di situ penampang melintang dari pipa dan juga ada penampang membujur dari aliran fluida di dalam pipa yang terdiri dari campuran. Yang pertama ini adalah homogen, aliran yang homogen bisa kita lihat di situ. Yang ini adalah padatannya, ya, atau partikel-partikel padatan. Kemudian yang kedua ini adalah ada sedikit padatan yang mengendap di pinggir-pinggir pipa begitu. Kemudian yang ketiga, semakin banyak yang mengendap, ya. Dan yang keempat, ini ikut bergerak. Ini adalah aliran heterogen. Jadi semuanya ikut bergerak bersama dengan aliran fluida cair. Nih, ya. Nah, ini adalah tipe aliran slurry dalam pipa. Nah, ini penampang melintang pipa sama seperti gambar awal tadi. Kalau di gambar sebelumnya, itu adalah aliran fluidanya vertikal. Kalau yang ini horizontal, ya. Ini adalah suspended symmetric, ini homogen.
Yang ini tidak simetrik, artinya ada endapan di situ. Kalau kita lihat ini adalah pipa, ada suspensi yang mengendap di bawah pipa ini, ya. Tentu saja mengendap di bawah karena ada gaya gravitasi yang mempengaruhi partikel untuk selalu menuju ke bawah, diakibatkan oleh adanya gaya berat juga. Yang selanjutnya ini adalah moving bed. Di moving bed, ini suspensi padatan yang di bawah ini ikut bergerak bersama dengan aliran fluida cair yang ada di atasnya. Ini ya. Nah, sedangkan untuk stationary atau moving bed, stationary moving bed, ini ada padatan yang mengendap. Ada padatan yang mengendap di bawah pipa atau kanal, dan di lapisan atasnya ini terdiri dari suspensi campuran antara fluida cair dan fluida padat. Oh, maaf, padatan. Selanjutnya adalah klasifikasi tipe aliran. Nah, tipe-tipe aliran ini dapat diperkirakan berdasarkan nilai CT atau CA. Nah, CT adalah konsentrasi volume partikel di sumbu tengah pipa atau saluran. Kalau kalian masih ingat mengenai persamaan Cesi, nah silakan dibaca kembali modulnya mengenai persamaan Cesi. Selanjutnya, CA adalah konsentrasi volume padatan di bagian atas pipa pada jarak 0,92 D dari dasar pipa. Nah, selanjutnya, tipe-tipe aliran ini bisa diketahui dari nilai perbandingan CT dan CA-nya. Jika perbandingan rasio CT dan CA itu di bawah 0,1, maka alirannya adalah heterogen. Kalau nilai rasio dari CT dan CA itu adalah 0,1 sampai 0,8, ini adalah aliran transisi. Sedangkan rasio CT-CA di atas 0,8, maka termasuk aliran yang homogen. Nah, nilai CT dan CA ini dapat kita perkirakan atau dapat kita asumsikan dengan menggunakan persamaan berikut, di mana K ini adalah konstanta von Karman, nilainya 0,3 sampai 0,4, sedangkan VF itu adalah fall velocity. Ya, dan ada V star, itu adalah kecepatan geser. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fall velocity. Di dalam partikel yang memiliki sedimen berada di dalam air, tentu saja akan mengalami gaya gravitasi. Kita notasikan dia sebagai Fg. Taruhlah ini adalah sebuah partikel. Nah, akibat gaya gravitasi ini, partikel sedimen akan mengalami percepatan ke bawah. Ya. Nah, ketika partikel bergerak secara relatif terhadap air yang diam, air akan memberikan gaya yang berlawanan dengan arah gerakan partikel. Kalau kalian masih ingat tentang hukum Newton yang ketiga, di mana ada gaya aksi dan reaksi, maka ini adalah penerapan dari hukum tersebut. Nah, gaya yang mengarah ke atas, yang berlawanan dengan gaya gravitasi, ini disebut sebagai drag. Di dalam ilmu hidrodinamika ataupun aerodinamika, maka gaya angkat ke atas itu biasa disebut sebagai drag atau lift. Drag atau lift ya. Kita notasikan sebagai Fd, drag. Nah, ketika gaya gravitasi ini diseimbangkan oleh drag, maka kecepatan partikelnya tidak berubah. Kita anggap dia sebagai kecepatan konstan. Nah, kecepatan partikel saat kedua gaya tersebut seimbang, kita sebut sebagai fall velocity atau terminal velocity. Mudah ya? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fall velocity. Berdasarkan hukum Newton yang pertama, di mana total gaya akan sama dengan 0 atau benda itu dianggap tidak bergerak akibat adanya gaya penyeimbang tadi yang sudah kita bahas di awal. Berdasarkan hukum Newton yang pertama, akan kita dapatkan nilai Fd, min Fg akan sama dengan 0 ya, jelas ya. Nah, sehingga Fd itu akan sama dengan Fg, drag akan sama dengan gravitasi. Kemudian, nilai dari Fd
dapat kita notasikan atau kita tuliskan dengan persamaan sebagai berikut. Ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai Fg. Nah, ini dengan memasukkan nilai dari massa jenis fluida dan massa jenis solid atau padatan dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan volume partikel. V itu adalah volume partikel. Ya, sehingga kita dapatkan persamaan akhir dari VF atau fall velocity-nya sebagai berikut. Oke. Nah, selanjutnya fall velocity ini nanti bisa kita gunakan untuk menentukan bilangan Reynolds. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita sepakati dulu bahwa untuk rasio bilangan Reynolds ini kurang dari 1, maka kita menggunakan persamaan CD sama dengan 64 per Reynolds solid. Ya, di mana CD itu adalah drag koefisien atau koefisien drag. Sedangkan untuk bilangan Reynolds yang ada di antara 1 sampai 10.000, maka kita menggunakan persamaan CD ini. Kita ingat kembali bahwa bilangan Reynolds itu berfungsi untuk menentukan jenis dari suatu aliran. Apakah aliran itu termasuk laminer ataukah turbulen? Kita ingat kembali bahwa jika bilangan Reynolds itu kurang dari 1000, ya, maka aliran tersebut termasuk aliran yang laminer. Nah, jika aliran tersebut lebih besar dari 4000, maka aliran fluida itu termasuk aliran turbulen. Ya. Nah, jika bilangan Reynolds itu ada di antara 2000 sampai 4000, maka aliran tersebut adalah aliran transisi. Nah, selanjutnya adalah fall velocity dengan menggunakan formula Roubaix. Ya, selain menggunakan formula untuk bilangan Reynolds di atas tadi, kita juga bisa menentukan fall velocity dengan menggunakan formula Roubaix. Nah, ini adalah persamaan dari Roubaix dengan V, ini adalah viskositas kinematik fluida. Nah, selanjutnya adalah drag koefisien CD. Drag koefisien dalam mekanika fluida ini adalah suatu bilangan tak berdimensi yang menyatakan suatu hambatan atau resistan dari suatu benda yang berada di dalam aliran. Nah, semakin rendah nilai dari CD, maka hambatan aerodinamik maupun hidrodinamiknya juga akan semakin kecil. Ya, nah ini sangat bermanfaat sekali dalam suatu aliran fluida. Nah, bisa kita lihat apa sih hubungan dari CD dan RE dengan menggunakan diagram berikut atau grafik berikut. Yang sebelah kiri ini adalah drag koefisien, ya, dengan sumbu X-nya adalah Reynolds number. Bisa kita lihat. Nah, kita tentukan dulu nilai dari Reynolds number. Ini adalah 10⁻3. Sebutlah area sebelum Reynolds number bernilai 1000, ini adalah aliran laminer. Nah, sedangkan yang di atas 10⁻4 ini adalah aliran turbulen. Nah, di antaranya ini adalah aliran transisi. Bisa kita lihat di sana bahwa nilai drag koefisiennya untuk aliran yang laminer ini mengalami penurunan, ya, seiring bertambahnya bilangan Reynolds. Nah, sama untuk aliran yang turbulen, maka Reynolds number-nya, koefisien drag-nya akan semakin kecil. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin laminer suatu aliran, maka hambatannya juga akan semakin besar. Gitu ya. Nah, ini adalah penerapan dari
klasifikasi aliran. Yang pertama untuk aliran yang homogen, ini aliran air pada reservoir, bisa kita lihat di sana. Ini adalah instalasi untuk filter air, ya, filter air bersih. Nah, ini reservoir yang berisi cairan, di dalamnya ada suspensi padatan. Nah, nanti ini disambungkan dengan pompa, kemudian ini ada filter pertama dan filter kedua. Tujuannya adalah kita pengen mendapatkan suatu fluida ini yang murni atau homogen. Ya. Nah, maka kita bisa menggunakan besaran-besaran yang sudah kita bahas di awal tadi. Selanjutnya, ini adalah aliran heterogen, terdiri dari campuran dua fluida, baik itu cair, padat, gas, maupun cairan. Nah, biasanya digunakan untuk instalasi penyaringan sludge. Ya, ini bisa kita lihat di sini adalah instalasi untuk penyaringan limbah. Jadi ini limbahnya, kemudian ada pemisahan atau penghilangan padatan di situ. Baru kita nanti akan melakukan filtrasi, ya, sampai nantinya sludge-nya itu benar-benar terpisah dan berada di aliran atau di lajur pipa yang terpisah. Nah, ini adalah aliran transisi, di mana terdapat dua macam fluida dalam satu reservoir. Nah, ini perpaduan antara laminar dan turbulen. Kalau di dalam gambar ini, tidak ada H2O itu adalah air, sedangkan dye itu adalah cairan yang berwarna atau suspensi yang berwarna. Sehingga untuk memisahkan keduanya, kita harus menganalisis dengan 3 macam aliran. Ya, yang pertama adalah laminer, kemudian transisi, dan yang ketiga turbulen. Semuanya kita analisis. Nah, ini adalah aliran homogen. Padatannya tersebar merata sepanjang penampang. Ya, jelas. Kita menggunakan persamaan Bernoulli juga dengan head loss yang berlaku, atau HF yang berlaku. Perhitungan head loss-nya dapat dilakukan dengan formula Darcy-Weisbach yang dimodifikasi. Kita sudah membahas mengenai HF di slide sebelumnya. Nah, ini akan lebih diperjelas kembali perhitungan head loss-nya. Ini ya. Oke, rumus ini tinggal pakai ya. Selanjutnya adalah aliran heterogen. Padatannya tidak tersebar merata. Nah, untuk pipa yang datar, konsentrasi padatan di dasar pipa lebih tinggi dibanding konsentrasi di bagian pipa yang lain. Pressure drop-nya lebih besar dibanding aliran homogen, sehingga tidak dapat dihitung dengan formulasi Darcy-Weisbach. Apabila kecepatan aliran turun, dapat terjadi sedimentasi. Karena itu, kuncinya adalah pada kecepatan aliran. Kecepatan aliran dalam suatu aliran heterogen ini diharapkan bisa konstan kecepatannya. Kalau tidak, maka dapat terjadi pengendapan dan ini akan merugikan. Limit deposit velocity atau VL. Artinya kecepatan aliran minimum yang tidak menyebabkan sedimentasi. Ya. Nah, ini ditentukan dari diagram Duran. Kita bisa menggunakan menghitung VL dengan menggunakan rumus ini. Ya. Di mana FL itu adalah Froude number. Nah, ini diagram Duran. Kita bisa menentukan diagram FL-nya tadi dengan menggunakan diagram ini. Syaratnya adalah dengan mengetahui ukuran dari partikel yang mengalir dalam suspensi tersebut. Oke ya. Perhitungan pressure drop pada aliran heterogen. Kita gunakan formulasi Duran ya. Di mana faktor gesekan F ini ditentukan berdasarkan sifat fluida saja tanpa campuran. Nah, ini asumsi ya, kita mengasumsikan. Untuk aliran transisi, apabila pressure drop di aliran ini dihitung dengan formula Darcy-Weisbach, maka nilai pressure drop yang diperoleh akan lebih rendah dari sebenarnya.
Namun, apabila pressure drop di aliran ini dihitung dengan formula untuk aliran heterogen, maka nilai pressure drop yang diperoleh akan lebih tinggi dari sebenarnya. Silakan dipelajari. Pada aliran transisi, kita menggunakan formula V namanya, ya. Di mana di sana muncul alfa. Ini merupakan faktor koreksi. Alfa sudah diketahui. Kalian bisa langsung menggunakannya. Kemudian muncul mu r, ini adalah reduced viscosity atau pengurangan viskositas. Dan ada S, ini adalah specific gravity. Ya. Nah, silakan dipelajari untuk slide ini. Berikutnya adalah contoh soal. Ya, ini perusahaan tambang pasir besi menggunakan sistem transportasi selari untuk memindahkan rawa materialnya. Pasir tersebut memiliki specific gravity sebesar 2,4 dengan ukuran pasir 75 sampai 150 mikrometer. Sistem menggunakan air pada suhu 25 derajat Celcius melalui sistem perpipaan dengan ukuran 6 inch schedule 80 dari karbon steel. Untuk menggerakkan sistem transmisi tersebut, digunakan pompa dengan kapasitas aliran sebesar 90 meter kubik per jam. Nah, klasifikasikan aliran apakah yang ada di dalam sistem ini? Apakah termasuk pseudo-homogen, heterogen, atau intermediate? Nah, silakan kalian analisis. Nah, jika hasil pengukuran kecepatan pengendapan rata-rata pasir ini mengacu pada data hasil percobaan pada laboratorium kita sebesar 0,03 meter per sekon, maka silakan dianalisis termasuk aliran manakah. Oke. Nah, jika kalian menginginkan penjelasan lebih lanjut, kalian bisa membuka link pendukung berikut, sudah saya sertakan. Kalian juga bisa membaca modul dan juga sumber yang sudah saya sertakan berikut. Ya, terima kasih untuk kali ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.